Bupati dengan DPRD yang tidak dimenangkan oleh Demokrat sebetulnya. Pak Bupati dia sebagai semua partai. Bapak bisa pakai itu, Pak. Ya, Angga. Pak Bupati dia sebagai semua partai, dia sebagai kepala daerah, dia semua partai itu dia semua membiayai. Dan dia tidak membedakan partai itu, dia semua rangkul dan dia semua membiayai. Nah, maka dia semua hak suara yang masing-masing caleg yang dapat kursi itu semua dia kasih dapat suara itu semua kasih kursi. Dia tidak kerja fokus ke Demokrat, kerja fokus ke ini tidak, tapi semua sama-sama anak daerah, maka dia membiarkan semua. Dia sebagai pembina lah gitu, semua partai dia rangkul. Terima kasih. Ini Pak Mendarmin ya, Pak Mendarmin, dengan kata lain bisa saya simpulkan bahwa sebetulnya pola relasi antara DPRD dan kepala daerah relatif harmonis. Hubungannya sinergis, tidak ada pola hubungan seperti Bapak ketahui di daerah-daerah lain, gitu kan, berantem, gitu ya, saling mengata-ngatain kan gitu. Bahwa kepala daerah tidak puas kepada DPRD, sebaliknya DPRD juga sebel sama kepala daerah gitu ya. Di daerah lain Pak, bukan di Tolikara gitu. Jadi ini bagus sekali ya, informasi disampaikan oleh bapak-bapak sekalian seperti itu. Artinya saya ingin masuk ke materi kalau gitu. Coba Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak bisa manggil saya dan Ibu manggil saya Wiwi gitu ya. Kalau yang baru kenal Siti gitu ya. Kalau di luar negeri enak dipanggil Siti, mereka tidak susah lidahnya daripada menyebutkan Dudo, susah kan gitu ya. Tapi kalau Siti gampang dia, going to Siti kan gitu. Ini saya berusaha memahamkan kenapa kita mengalami satu dinamika undang-undang yang luar biasa dalam konteks pelaksanaan pemerintah daerah. Oleh karena itu memang seharusnya kita memahami betul gitu ya apa yang memayungi tentunya yang menjadi payung hukum dari pelaksanaan pemerintah daerah, khususnya di era otonomi daerah sekarang ini. Dalam sistem politik yang demokratis, Bapak Ibu sekalian, ketegangan hubungan antara kepala daerah dan DPRD itu menjadi isu politik yang sering dijumpai di daerah, tidak di Pulau Jawa, tidak di Kalimantan, Sumatera, gitu ya, Sulawesi, sering sekali kita jumpai yang seperti itu. Lalu ada pilkada langsung, ya, untuk gubernur, bupati, wali kota, dan anggota DPRD, dan ini membuat pihak masing-masing pihak itu merasa memiliki, gitu ya, otoritas politiknya. Karena apa? Karena dipilih oleh rakyat, kan gitu. Mereka merasa legitimate gitu ya, absah karena dipilih langsung oleh masyarakat. Nah, sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah tentunya gitu ya, baik DPRD maupun kepala daerah gitu, mereka adalah pelaksana pemerintahan daerah. Ternyata DPRD adalah unsur dan mitra gitu ya dari Pemda. Dan ini tentunya tidak boleh saling menjatuhkan karena undang-undangnya tidak memberikan payung itu. Dulu ya, Undang-Undang 22 tahun 99 relatif memberikan satu otoritas yang cukup kepada DPRD, sehingga DPRD melalui mekanisme pertanggungjawabannya itu, pertanggungjawaban kepala daerah bisa itu memberikan mosi tidak percaya kepada kepala daerah. Lanjut. Karena hubungan keduanya ya antara kepala daerah dan DPRD diatur dengan jelas, tidak diatur dengan jelas, maka ketegangan dan konflik sering terjadi. Jangankan di daerah-daerah, di ibu kota pun terjadi Bapak Ibu sekalian. Yang namanya Pak Gubernur tidak puas pada DPRD, DPRD-nya sebel karena tidak diajak rembukan, tidak diajak untuk melakukan katakan perumusan dalam APBD dan sebagainya. Hubungan antara DPRD dan kepala daerah mestinya ya dikembangkan sebagai upaya penegakan prinsip check and balance. Check and balance itu saling imbang, saling kontrol. Jadi masing-masing memiliki hak kewajiban
kewajibannya sendiri. Siapa melakukan apa, kepala daerah melakukan apa, lalu DPRD juga melakukan apa. Sebagai institusi yang berfungsi mengawasi kepala daerah dan perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, DPRD harus memiliki kapasitas yang memadai. Jadi Bapak Ibu sekalian dituntut untuk memiliki kapasitas. Satu, fungsi representasi, jadi Bapak Ibu sekalian mewakili komunitasnya, masyarakatnya. Ada ketua adat, ada pemuka agama, kan gitu ya. Dan kalau di Jawa sana, pojok di Jawa Timur, ada yang mewakili kiai gitu ya. Kalau di Papua tentu ketua adat kan gitu. Dan itu tidak ada masalah, memang harus seperti itu. Masyarakat komunitas harus diwakili gitu ya di DPRD. Lanjut. Juga dalam menjalankan fungsi regulatif ya, membuat regulasi atau peraturan bersama dengan kepala daerah, para anggota DPRD harus memiliki dukungan sumber daya yang memadai agar mereka dapat menjadi mitra yang setara dan sejajar kapasitasnya dengan kepala daerah. Kita memang bisa paham bahwa eksekutif ini kan disebut eksekutif heavy gitu ya. Lama sekali bahwa eksekutif ini dihuni oleh SDM-SDM yang bagus. Karena apa? Karena memang partai politik nggak boleh dulu kala kan. Partai politik dibonsai. Orde Baru nggak boleh, PDI kecil, P3 menjadi kecil, yang boleh ada Golkar, bukan partai katanya gitu ya. Tapi dengan sistem multi partai kita baru belajar bagaimana merekrut SDM-SDM yang handal, yang dipromosikan melalui pilkada, melalui pemilu legislatif dan sebagainya. Nah, ini yang penting menurut saya. Jadi memang partai memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu merekrut kader-kader handal, mengantarkan Bapak Ibu sekalian menjadi anggota dewan. Anggota dewan tentunya gitu ya, orang-orang sosok-sosok ya, pemimpin daerah, tokoh-tokoh daerah yang disegani. Dia adalah wakil dari rakyat, tentunya namanya Dewan Perwakilan Rakyat, wakil dari rakyat, di mana memang melakukan sebetulnya satu pengawasan yang konstruktif terhadap kinerja dari kepala daerah. Kegagalan dalam membangun kapasitas DPRD dapat membuat fungsi DPRD dalam melakukan saling imbang, saling kontrol tadi itu tidak efektif. Bagaimana Bapak Ibu mengawasi eksekutif kalau SDM-nya tidak paham? Begitu membahas tentang APBD lebih canggih para birokratnya kan gitu. Membahas tentang RT RW gitu kan. Membahas tentang perda daya saing lokal dan sebagainya. Mungkin itu diperlukan satu masukan-masukan, dan menurut saya sekarang anggota dewan kan memiliki staf ahli. Bapak punya staf ahli nggak, Pak Mendarmin? Bapak dipanggil apa, Pak? Bapak dipanggil apa? Pak Mendarmin, Weya, Pak Weya atau siapa? Darmin. Oh, Pak Darmin. Oh, bukan Darmin Nasution ya, Pak ya? Kalau Pak Darmin saya lebih familiar. Jadi saya tadi belum memperkenalkan, saya harus mengenali ada Pak Larigen. Dipanggilnya Pak siapa? Pak Lari. Luar biasa ini. Ada Pak Lari, ada Pak Darmin, ya bagus. Pak Darmin mengingatkan kita ke Pak Menko Ikuin ya. Pak Mendarmin, ya oke. Pak Dalikus ya, Pak Wenda atau Pak Dalikus? Nah, ini Bapak dari Tolikara yang suaranya kayak orang Jawa. Pak Dalikus, Pak Wenda ya dipanggilnya. Oke, Pak Wenda. Lalu Bapak banyak yang absen ini Bapak. Pergi atau belum datang? Pak Korinus, Pak Atir. Wah, ini agak susah ini. Bapak dipanggilnya apa, Pak? Bapak dipanggilnya biasanya apa, Pak? Pak Atir. Ya. Pak Atir, Pak Windua ya. Pak Windua, Pak Sianus, Pak Tommy, Ibu Deli.
Ibu Dery dari partai apa? PKPI. PKPI, oke. Pak Daud, Pak Kagoya, Kogoya, Pak Kogoya, Ibu Helena, Bapak Yunias, Pak Yotan, Bapak Ikhlas, Kogaya, satu marga ya Pak ya? Iya, Kogaya. Oke, Pak Meki, Pak Lexel, Pak Televius. Saya in case penelitian saya ketemu Bapak nanti, Pak Ner, Bapak Ner. Iya. Ini ada aksen Jakarta ya. Pak Yohan, tidak salah kan? Pak Yohan, oke. Bapak Samuel, saya akan Samuel. Bapak Mili, oke. Saya teruskan ya, Bapak-bapak. Saya kepengen kenal sedikit aja. Siapa tahu saya penelitian dengan tim saya, gitu ya. Tolikara kita tulis, gitu ya, di LIPI. Untuk membuat hubungan antara kepala daerah dan DPRD menjadi dinamis, maka pengaturan tentang hubungan antara KDH dan DPRD harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Lanjut. Prinsip menurut saya ini prinsip yang harus memang muncul meskipun di Tolikara Bapak Ibu sekalian, kita harus membangun satu pemerintah daerah yang betul-betul maju. Nah, ini yang harusnya DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan dan sekaligus lembaga perwakilan rakyat di daerah yang memiliki fungsi melakukan pengawasan. Prinsip negara hukum, kedudukan, hak, kewajiban kepala daerah dan DPRD harus secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan dan masing-masing pihak harus bertindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip kesetaraan, keduanya memiliki kedudukan yang sama. Jadi Bapak, Ibu, DPRD sebagai anggota Dewan yang terhormat itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan kepala daerah. Tidak ada yang lebih tinggi, setara. Secara ketatanegaraan, Bapak Ibu setara dengan kepala daerah. Kemitraan, ini ya, partnership, kemitraan. Sebagai sesama unsur penyelenggara pemerintahan daerah, keduanya harus dapat bekerja sama. Jadi kata kuncinya adalah cooperation, bekerja sama dan bermitra dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Lanjut. Lalu apa masalahnya? Di daerah-daerah lain kok muncul, gitu ya, masalah pola relasi antara DPRD dan kepala daerah. Masalah yang muncul dalam hubungan antara kepala daerah dan DPRD sering terjadi karena operasionalisasi dari prinsip di atas dalam peraturan perundangan belum diwujudkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ini termasuk salah satu tim pakar yang ikut merumuskan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Revisi Undang-Undang 32 menjadi 23, kami ikut di dalamnya, di situ. Termasuk Undang-Undang Pilkada. Konsekuensinya masing-masing pihak sering mengembangkan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan sesuai dengan kepentingannya sendiri, sehingga ketegangan dan konflik antara kepala daerah dan DPRD kerap terjadi di banyak daerah. Itu yang tadi katanya Pak Darmin, untuk Tolikara tidak ada masalah. Pola relasi bagus, sinergi, kerjasama terjadi. Begitu ya Pak Darmin? Saya akan teliti nanti. Awas Bapak bohong ya. Arena yang sering menjadi sumber konflik antara keduanya ini di daerah-daerah lain Bapak Ibu sekalian adalah pembentukan peraturan daerah. Jadi perda itu sering menimbulkan konflik. Pembuatan APBD, ya, ini seksi, ya. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengangkatan sekretaris daerah. Lanjut. Dalam pembentukan peraturan daerah dan pembuatan APBD masalah muncul ketika salah satu pihak tidak bersedia membahas usulan pihak lainnya. Itu terjadi di Jakarta. Pak Gub ingin membahas, DPRD-nya tidak mau. Ketika DPRD mengusulkan, Pak Gub lebih senang membuat satu peraturan gubernur, Pergub. Jadi
meniadakan ya udah tidak perlu melibatkan DPRD, itu contohnya. Banyak kasus menunjukkan bahwa DPRD tidak mau membahas usulan perda dan rancangan APBD yang disampaikan oleh gubernur, bupati, dan wali kota. Anggota DPRD, Bapak Ibu sekalian, sering menjadikan APBD sebagai arena untuk memperjuangkan kepentingan pengusaha clean-nya untuk memperoleh kontrak proyek dari pemerintah daerah. Nah, ini yang penyakit menurut saya. Di mana-mana hampir banyak seperti itu. Nah, saya tidak tahu Tolikara, tapi Pak Darmin tadi itu kira-kira bisa nggak menjelaskan ke kami hal-hal yang seperti ini muncul tidak Pak di Tolikara? Poin terakhir tadi, anggota DPRD sering menjadikan APBD sebagai arena untuk memperjuangkan kepentingan pengusaha clean-nya, gitu ya. Jadi sering dititipkan di situ dan sebagainya. Lalu anggota DPRD-nya dicopot oleh KPK. Itu yang terjadi di DKI Jakarta kemarin Pak. Gitu. Di Tolikara tidak ada ya Pak ya? Nanti Ibu sendiri dulu nggak penelitian. Tidak bisa melakukan. Begitu ya, oke. Jadi saya disuruh melakukan penelitian ya Pak ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Akibatnya banyak daerah yang mengalami keterlambatan dalam pengesahan APBD sehingga mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan beberapa daerah bahkan gagal mengesahkan APBD-nya hingga terpaksa menggunakan APBD tahun sebelumnya. Fenomena DPRD Kota Surabaya ya waktu itu, Bu Risma, yang waktu periode pertama, dapat dijadikan contoh. Beberapa pimpinan fraksi besar menitipkan proyek yang besarnya berkisar dari 50 sampai 220 proyek. Persoalannya, dari total 786 proyek yang dititipkan anggota Dewan ini, sebagian besar nilainya di bawah 50 juta. Lanjut. Itu artinya mekanisme pelaksananya melalui penunjukan langsung, bukan lelang terbuka. Dan salah satu anggota Dewan menjelaskan bahwa itu semua hasil jaring asmara, penjaringan aspirasi masyarakat. Dalam pengelolaan sekretariat DPRD, ketegangan antara KDH dan DPRD muncul terutama terkait dengan pengangkatan sekretaris Dewan. Nah ini, saya kepingin mendengarkan dari Pak Ketua DPRD nanti bagaimana, apakah tidak ada masalah di Tolikara untuk sekretaris Dewan fine-fine saja, oke saja gitu. Sehingga sekretaris Dewan sering mengalami role konflik ya, atau konflik peran, dan mengalami posisi dilematis ketika hubungan antara kepala daerah dan DPRD kurang harmonis. Dan sebagai pejabat karir, nasib sekretaris Dewan sering dipengaruhi oleh penilaian dari sekretaris provinsi, kabupaten, kota, yang tentunya juga amat dipengaruhi oleh kepentingan kepala daerah. Ini salah satu contoh. Sementara Bapak Ibu sekalian, sebagai sekretaris Dewan, ia hanya memfasilitasi DPRD yang sering memiliki kepentingan dan sikap yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kepala daerah ketika dihadapkan pada isu yang sama. Karena perbedaan kepentingan politis antara kepala daerah dan DPRD, tadi kan mengapa saya tanyakan ketua DPRD-nya dari partai apa, lalu kepala daerahnya dari partai apa, kira-kira bentrok tidak, terjadi tarik menarik kepentingan tidak, dan sebagainya.